Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Fahmi Sulaiman, tutor untuk mata kuliah manajemen yang berkodekan EMBS 4101. Dan di pertemuan pertama ini kita membahas tentang dasar-dasar manajemen. Teman-teman semuanya, saya menggunakan beberapa referensi, ada referensi utama dan juga ada referensi pendukung. Untuk referensi utama, teman-teman dapat mengakses melalui laman RBV Universitas Terbuka untuk mata kuliah manajemen. Dan untuk mata kuliah manajemen itu sendiri, saya menggunakan buku yang berkodekan EKMA 4116 dan beberapa artikel ilmiah sebagai referensi pendukung. Nah, ini dia referensi utama yang saya gunakan, dan ini juga referensi pendukung yang saya gunakan. Ada beberapa outline yang menjadi sub pokok pembahasan kita pada hari ini. Mengapa manajemen itu penting? Pengertian manajemen, efektif dan efisien, aspek dari kualitas kehidupan kerja, fungsi dan proses manajemen, unsur manajemen, tingkatan manajemen, dan terakhir batasan manajemen. Menjadi bahan diskusi kita hari ini adalah mengapa manajemen itu penting. Nah, ini menjadi silakan teman-teman eh, berdiskusi di dalam forum kita mengapa manajemen itu penting. Kita masuk kepada pengertian manajemen. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah perbedaan antara manajer dan manajemen? Teman-teman semuanya, manajer itu adalah seseorang dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab kepada bawahannya. Sementara manajemen itu adalah sebuah proses. How to plan, merencanakan, how to organize, mengorganisasikan, menyusun personel, mengarahkan, dan terakhir controlling, penggunaan sumber daya untuk apa? Tentu untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, apa sih yang dilakukan oleh seorang manajer? Tentu seorang manajer harus yang efektif. Sekarang, efektif itu yang bagaimana? Pak Fahmi, manajer yang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi sehingga apa? Mampu menghasilkan outcome yang tinggi dan memuaskan orang yang bekerja dengannya. Nah, manajer yang efektif itu dia akan efektif dalam kinerja, efisien dalam kerja, tentu kualitas kehidupan kerja atau yang dinamakan dengan quality of work life. Nah, Peter Drucker mengatakan bahwa efektivitas itu adalah bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. Bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. Sementara efisiensi itu adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Nah, aspek dari kualitas kehidupan kerja itu ada penghargaan untuk penyelesaian pekerjaan, keamanan dan kesehatan lingkungan kerja, kesempatan untuk mempelajari dan menggunakan keterampilan baru, jenjang karir yang jelas, proteksi terhadap hak individu, dan bangga terhadap pekerjaannya dan organisasinya. Nah, ini ada beberapa ya, my best manager, beliau disiplin, beliau tanggung jawab, beliau konsisten, beliau jujur, beliau memberikan motivasi, beliau mampu mendengarkan, mampu membangkitkan ide, beliau juga cermat, melakukan dengan tangannya sendiri, melatih bawahannya atau anak buahnya responsif. Dan ini mendelegasikan tugas wewenang yang jelas. Beliau juga tegas dan menguasai masalah teknis. Dan juga manajer yang baik itu adalah beliau komunikatif, ya kan? Mampu memberi contoh, bermoral, adaptif, dan terbuka. Nah, fungsi manajemen itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan. Yang kedua ada organize atau pengorganisasian. Yang ketiga itu adalah leading, kepemimpinan. Dan yang keempat itu adalah pengawasan. Nah, ada 4 ya teman-teman. Atau dari beberapa sumber yang lain itu adalah planning, organizing, actuating, atau controlling. Yang keempat controlling. POAC. Nah, unsur manajemen itu tentu ada manusianya, ada uangnya, ada materialsnya, ada mesinnya, ada method, ada market. 6M. Man, money, materials, mesin, method, and market.
Nah, di sini proses ya untuk di efisiensi manajemen, ada faktor-faktor lingkungan, ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Ini tadi sumber-sumber atau unsur manajemen tadi, ya kan di slide sebelumnya. Ini ada prosesnya, ada filsafat manajemen dan tentu proses yang tadi yang POAC yang tadi saya jelaskan. Dan tentu outcome-nya atau output yang dihasilkan apa? Tentu efektivitas manajemen, pekerjaannya, tempatnya, waktu, metode yang tepat. Dan nah, kalau di organisasi sendiri ada beberapa tingkatan manajemen. Yang paling bawah ini non-manajerial. Nah, ini dia biasanya operator menggunakan keterampilan teknis saja untuk melakukan berbagai tugasnya. Di sini first line manager, ya kan? Dia memberikan perintah dan membantu kerja bawahannya. Dan biasanya ini untuk masalah-masalah operasional jangka pendek. Kemudian middle managers atau middle management itu mengawasi beberapa unit kerja yang ada di bawahnya. Dan yang terakhir top management. Ini dia bertanggung jawab terhadap tujuan organisasi dan biasanya mengambil kebijakan jangka panjang. Terakhir, batasan manajemen tentu lahirnya konsep manajemen di tengah gejolak masyarakat sebagai konsekuensi akibat tidak seimbangnya pengembangan teknis dengan kemampuan sosial. Meskipun kenyataannya perkembangan ilmu manajemen sangat terlambat jauh dibandingkan peradaban manusia di muka bumi ini. Yang dimulai sejak keberadaan Adam dan Hawa barulah lebih kurang pada abad ke-20 kebangkitan para teoritis maupun para praktisi sudah mulai tampak. Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Pengelolaan misalnya, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi, dan sebagainya. Nah, ini beberapa eh, istilah ya atau para ahli berpendapat yang berkaitan dengan manajemen. Ada George Terry, James Stoner, Mary Parker. Mereka eh, mengemukakan apa sih itu manajemen berdasarkan pola pikir mereka. Nah, itu saja teman-teman untuk pertemuan kita pertama. Silahkan tadi yang bahan diskusi, mengapa manajemen itu penting dan harapannya saya teman-teman mampu eh, mengarahkan diskusi itu kepada di lingkungan pekerjaan teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah bekerja, silakan sampaikan contoh penerapan manajemen yang baik yang ada di perusahaan tempat teman-teman bekerja. Bagi yang belum, mungkin bisa lingkungan manajemen yang ada di keluarganya sendiri atau di kehidupan masyarakat. Salam sehat teman-teman semuanya. Semoga sukses. Harapan saya terus teman-teman termotivasi untuk belajar dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.